Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Saya tuh memang termasuk salah satu orang yang sejak awal tuh mengikuti perkembangan Wejang. Sejak 96 gitu ya, Mas Bakar, Mas Arsono, Mas Paul juga. Waktu saya kan tuh Mas Dodo juga ngobrol di sini, ruangan sini dulu. Dia ada yang ngomong sindrom ironi sogor ya. Karena saya waktu dulu tuh kuliahnya di psikologi sih. Psikologi, jadi kalau saya mau ngambil motor di parkiran belakang tuh selalu lewat. Wah, dia harus enak diantaranya. Senangnya apa lagi digodok. Waktu itu 96 ya. 96, kemudian saya mulai sedikit banyak terlibat waktu itu di aktivis mahasiswa, kemudian di BEM, di DPM dulu, terus akhirnya banyak terlibat di Wejang itu karena memang saya itu orang basicnya kan di musik, kemudian Wejang waktu itu sangat aktif sekali di musik, banyak sekali teman-teman luar yang akhirnya masuk ke Wejang waktu itu. Ada almarhum Yuda itu, ya kan? Ada Yuda, terus kemudian ada Joyo Utara itu dulu pernah bantu teman-teman dari Utara Band, teman-teman dari sekolah musik Nutrian itu dulu ada bantu. Jadi memang teman-teman di EMI juga dulu. Jadi kalau kita cerita tahun 96 sampai awal-awal 2000 itu memang Wejang itu sangat kuat. Selain di acting ya, di keteateran, Wejang itu sangat kuat juga di musik. Kita pernah main di Peron lah ya waktu itu. Di Peron kita coba gubah lagu, kemudian kita coba lagu Mbak Arsono ini lagunya bagus-bagus waktu itu, dan saya waktu itu kedapur sebagai penyanyi. Banyak sekali lagu-lagu yang bisa ditampilkan waktu itu sama Wejang, dan saya sebagai insan musik menganggap musik di Wejang waktu itu tidak hanya sebatas musikalisasi puisi, tapi dia sudah bermusik yang sudah avant-garde, ya, sudah modern. Karena aku melihat ketika dulu Peron dan segala macam itu mereka masih teater, main musik ketok teater banget gitu. Mereka belum bisa melepaskan diri dari identitas itu. Oke gitu. Kenapa nggak berpikir bahwa anggaplah ini sanggar teater, kenapa tidak diperkuat salah satu bagiannya, misalkan teater juga ada musik. Teater ada bagian misalkan di kesastraan, di bahasa, atau di filsafatnya. Nah itu yang saya tidak atau belum pernah lihat di pembahasan di teater. Dulu musik seru-seruan gitu, termasuk teman-teman kalian, kakak kalian dulu ada sampai apa namanya itu ya gendut, yang kritik dia bawa buku tiba-tiba menjadi aneh gitu. Terus aku bilangin kalau kamu baca buku kamu nggak boleh menelannya secara mentah-mentah. Buku itu hanya sebagai tool kita untuk berpikir saja, untuk menganalisa sesuatu. Itu terus memang unik, saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari teman-teman di Wejang ya. Jadi saya sampai sekarang di dunia musik terus terang juga prosesnya panjang di Wejang. Dan saya juga mempelajari banyak ilmu di acting. Saya juga pernah terlibat di produksi film yang di Jogja itu setahun kemarin ya, di Setan Alas. Kalau teman-teman nanti ya, dari sama teman-teman UGM Jogja itu ada film namanya Setan Alas itu ya, itu saya musik direktornya di situ. Saya terlibat di proyek Setan Alas itu. Mas Yusron itu salah satu dosen UGM di Jogja. Dia orang film. Tuh, jadi ternyata banyak sekali kayak Mas Dodo gitu ya. Dodo sekarang bisa seperti ini, sampai eksis, bisa kemana-mana. Mas Wawan, Mas Raba, ada Mas Awi, Mas Paul, Mas Orvil juga itu, karena memang kami berproses di sini tuh sangat luar biasa gitu.
Tadi saya juga sedikit ngobrol dengan Mas Abang, itu Mas Tommy, Wejak sekarang hanya nambah 6 orang, 6 orang yang baru. Jadi gini, di era saya dulu itu kenapa Wejak begitu sangat antusias dan sangat luar biasa, karena Wejak itu ngulik musik. Karena apapun sekarang itu, kalau nggak ada musik orang nggak akan tertarik. Yang bisa menyaingi kapasitas penonton musik itu hanya sepak bola. Selain itu tidak ada. Selain itu tidak ada. Jadi musik itu harus menjadi magnet itu. Saya mendirikan forum di Solo ya. Saya mendirikan forum di Solo ketika Indonesia itu dilanda COVID itu. Tujuan saya dulu waktu itu di Solo. Tempat musisi-musisi di Solo itu mencari nafkah itu adalah kafe-kafe, pub, sama lounge. Kalau tempat mereka mencari nafkah itu selesai atau mati, otomatis teman-teman musisi di Solo tidak akan punya pekerjaan atau memang tidak punya pekerjaan itu untuk main reguler. Nah, salah satu cara aku berpikir aku harus mendirikan sebuah wadah yang namanya Forum di Solo. Untuk saya selalu bikin event di tempat itu. Jadi semua kafe ini dulu sempat mau mati, saya hidupkan kembali. Karena saya berpikir gini Bang, ketika di Nashville ya, di Nashville itu, di salah satu kota di Nashville itu, dia berjuluk ibu kota musik ya, Nashville itu di Amerika. Kantor-kantor yang sudah tutup di sore hari itu, malamnya disulap menjadi kafe. Otomatis orang datang menonton musik ke kafe itu kan bawa duit ya, betul nggak sih? Bawa duit ya, pastilah nggak mungkin 1.000-2.000 gitu, pasti banyak kan. Mereka akan mengeluarkan itu, kayak misalkan Solo sekarang punya misalkan Rocket Solo, bayangin gitu. Perhelatan 1 tahun sekali itu bisa mendatangkan berapa miliar untuk Solo, ya kan? Hammer Sonic punya Rafael. Atau Gatsu sekarang itu kan teman-teman juga yang gagas itu. Gatsu itu rencananya nanti mau dibelokin sampai ke Kraton. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau pentas di Gatsu, saya selesaikan waktunya. Saya maunya gini, saya tadi ngomong sama Mas Widodo, adik-adik nanti bisa saja saya pentaskan di Gatsu, di koridor Gatsu di depan. Bahwa teater itu tidak hanya berkumpul pada komunitas kenapa terus kita rata waktu mulai begitu terus, tapi keluarlah, ayo keluar dari tempurung kalian, keluar lihat dunia itu indah. Kalau kita nggak pernah bisa membawa teater ini keluar, kita nggak akan mendapatkan sesuatu. Ngerti ini ya sebut jagongan, ngalor ngidul, sakar karuan. Nah, Wejak pernah melakukan itu keluar di era kakak-kakak kalian ya, di era saya dulu seperti itu. Dan saya ingin mengembalikan Wejak seperti itu lagi. Saya akan membawa kalian keluar, saya akan ajak Anda ke radio. Saya kebetulan juga di radio gitu. Solo kalian ingin main di mana sudah? Bilang sama saya. Mas, aku pengen main di Mangkunegaran, oke. Mas, aku pengen main di Kraton, silahkan. Atau main keluar kota bisa. Jadi gini, bahwa nggak bisa kita berkesenian itu hanya sebatas antar komunitas. Oh, di Wejak markasnya di Ekip WMN. Anggap aja Wejak ini ya di mana-mana. Yo, PTB kan, organisasi tanpa bentuk juga ada. Gak usah terkotak dengan struktural. Yang penting kan bagaimana kita bisa memanage sebuah organisasi itu tanpa berbentuk pun gak masalah gitu. Yang penting isme itu ada. Bahwa aku orang Wejak, aku punya kebutuhan, punya cita-cita untuk membesarkan apa yang menjadi kepentingan bersama, itu aja. Makanya ketika saya tadi dikabari mendadak sama Mas Bedul ya saya sedikit senang. Oh, kepikir nanti malam gitu.
Ternyata enggak mas, ini lagi berlangsung, sudah mulai sesi tanya jawab. Ya udah saya mandi langsung saya gas ke sini gitu. Karena gini, saya kangen dengan kalian gitu. Saya kangen dengan kalian, saya ingin tukar, saya ingin belajar lagi gitu. Saya enggak mengatakan saya ingin menggurui di sini, saya ingin belajar lagi, saya ingin mencharger diri saya lagi bahwa disinilah dulu saya ditempa, disinilah kawan chandra di muka saya. Dan saya selalu lebih bangga mengatakan saya sebagai orang Pejang daripada orang Lugu. Lugu itu teater fakultas saya. Jadi orang lebih mengenal. Kayak Raffi ketemu saya itu ya. Raffi mana? Oh Raffi udah pulang. Oh Raffi. Waktu saya latihan di Fest Studio itu, ya kan? Ya saya juga orang Pejang. Saya mengatakan itu benar nggak sih? Gitu kan? Saya bangga itu. Saya bangga sekali dengan Pejang karena saya merasa saya lahir dari rahim Pejang. Jadi sampai saya bisa konser kemana-mana. Saya banyak sekali belajar soal bagaimana stick act gitu ya. Belajar, oh ini properti yang harus dimainkan ketika di atas panggung nanti konser. Teman-teman ini ada dua properti ya. Di lirik ini nanti saya harus bagaimana. Itu saya belajar dari ilmu acting. Dan teman-teman yang lain juga banyak sekali mendapatkan hal yang sama. Jadi ya, ayo kita mulai saat ini, mulai hari ini untuk sama-sama berjanji untuk kita akan go public ya. Kita keluar nanti Pejang main di koridor Gatsu itu banyak loh teman-teman Jakarta itu artis-artis yang pengen main di situ banyak. Di ring aja main di situ. Aku bilang kalau kamu masih main politik nggak usah nih. Di ring saya. Terus itu vokalisnya Skat Band itu itu era saya ya tahun 95. Willy, mas aku pengen main di Gatsu. Kalau kamu mau bawa nama-nama partai udah nggak usah ya. Jadi Solo itu sekarang keren banget dengan adanya Gatsu itu Solo keren banget. Dan itu bukan pemerintah ya, itu ternyata teman-temanku. Jadi teman-teman lama yang mereka berkeinginan untuk bagaimana membuat koridor atau sepanjang jalan Gatot Subroto itu menjadi awalnya kita ingin mencontoh Malioboro waktu itu. Tapi ternyata orang-orang Jogja itu sering mainnya ke kantor kami di Solo itu, di Gatsu itu, di Solo itu sering main di kantor kami dan mereka tanya-tanya, gila ya sekarang Solo seperti ini, Jogja aja kalah sekarang. Jogja kota lain tuh kalau di kantor tuh ya kami tuh sering kedatangan kemarin 2 orang dari Meksiko, dari Australia, dari kota mana-mana itu Jogja, paling Jogja. Mereka tuh tanya itu loh, bagaimana Solo sekarang bisa seperti ini? Jadi kalau teman-teman mengira koridor Gatsu sampai sebagus itu bukan program pemerintah. Itu bukan program pemerintah, bukan programnya Gibran. Bukan, apalagi Gibran, apa sih? Dia hanya mampir kan. Nah, saya ingin kalian tuh seperti itu nanti yang meneruskan. Dulu saya tuh pesimis dengan orang Solo, kan orang Solo itu di mana-mana dicap jelek ya. Di Jakarta itu kalau ditanya kamu dari mana, dari Solo. Aduh, itu udah kata aduh itu sudah pasti. Gitu. Dan ternyata sekarang Solo sudah bersolek, Solo sudah berbenah dan keren sekali itu. Nah itu, jadi kalau kalian sangat beruntung bisa bergabung di Pejang karena memang ini sangat luar biasa. Ini tempat kalian bisa kita terus gunakan masa-masa itu dengan baik ya. Jadi ini sangat luar biasa Pejang. Saya tuh berarti sudah berapa ya? 28 tahun ya. Pejang itu sudah 28 tahun dan itu luar biasa gitu. Dan saya benar-benar mulai aktif banget di Pejang itu sejak 2000 itu. Jadi ya acara-acara semacam ini saya sangat tertarik sekali apapun temanya. Kalau kita bicara soal peran dongeng di era digital ini ya. Saya itu adalah pribadi yang dibesarkan oleh dongeng. Ayah saya seorang karyawan BUMN Telkom, ibu saya seorang bidan.
saya waktu itu baru 1. Saya adalah salah satu anak yang setiap malam itu, saya seorang ya, karena nggak tahu ya, ayah saya itu kalau mau menidurkan saya itu selalu dengan dongeng. Cuman saya nggak tahu kenapa tidak dengan adik saya, cuman saya. Nah waktu itu setiap malam dongeng itu apapun pasti ayah saya ceritakan, dan dalam dongeng itu plot yang dibangun oleh ayah saya itu selalu menggantung. Nah di situ kekritisan saya itu dipertaruhkan. Jadi setiap bapak saya itu cerita gini, loh ya tadi kan harusnya kan kalau misalkan ibu ini punya anak 3, terus anaknya 2 tadi kan ini, yang satunya apa itu? Ya kan? Ya kan? Benar nggak? Kalau misalkan anaknya 3, yang 2 ini tadi diceritakan perannya ini, terus yang satu kok nggak diceritakan? Pasti saya tanyakan, yang anak nomor 3, gitu kan? Nah, itu salah satu contoh bahwa dongeng itu sesuatu yang bagus untuk pengembangan intuisi kita, kognisi kita. Karena saya basic kan di psikologi ya, saya kuliah di psikologi, jadi dongeng itu sangat luar biasa. Bahkan budaya lisan itu budaya paling tua. Sebelum orang mengenal tulisan itu, budaya lisan itu budaya paling tua. Orang-orang tua kita dulu itu menyampaikan petaka petiku itu dengan dongeng, ya kan? Bahkan untuk menjaga adat itu dengan dongeng. Kalau kita misalkan bercerita tentang suatu desa yang dikeramatkan, suatu pohon yang dikeramatkan, yang katanya ada penunggunya, jinnya, itu kan sebenarnya kan bisa aja dongeng. Karena apa? Kalau nggak diberi alasan tertentu, pohon-pohon itu selesai tebak semua, ya kan? Kayak misalkan di hutan Donoloyo itu kan, keraton kalau mengatakan itu angker wingit, coba untuk nebang pohon di jati itu tanpa izin keraton pasti mati. Ya kalau nggak diberi cerita-cerita seperti itu oleh keraton, ya selesai itu digarong orang itu. Ya jati-jatinya tuh habis semua itu. Nah hutan-hutan adat itu memang bagus ya. Jadi dongeng itu sangat bagus sekali, dan saya selalu bercerita kepada anak saya juga lewat dongeng. Anak itu lebih suka menerima nilai-nilai kehidupan itu lewat dongeng daripada mereka didudukkan di kandang-kandang. Jadi mungkin untuk awal ini saya rasa cukup ya. Kesempatan lain kita bisa sambung lagi karena masih ada sebulan lagi. Jadi nanti ada materi yang hari ini akan kita bahas itu bulan depan. Dan untuk audiennya saya minta nanti dikabarkan ke teman-teman untuk biar lebih luas lagi jangkauannya. Satu persatu, kalau kalian mau pentas di Solo tinggal sebut saja tempatnya di mana. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada si acara atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Mas Tommy. Terima kasih atas sharingnya yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, monggo Mas Sabar untuk bisa memberikan apresiasinya di panggung. Kepada Mas Sabar.